Assalamualaikum guys. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Citra Kurniasa Fitri. Di video kali ini aku nggak ngebahas tentang alat-alat kebidanan dulu ya. Nah, aku mau ngejelasin ke kalian tentang prospek atau peluang kerja kebidanan beserta gajinya juga. Apakah bidan itu hanya bisa bekerja di rumah sakit aja kah? Atau di puskesmas aja? Atau bahkan kita harus buka klinik sendiri? Jadi jawabannya itu enggak ya, enggak hanya di sekitaran situ, enggak hanya di sekitar rumah sakit saja, puskesmas, atau bahkan membuka klinik sendiri, enggak. Peluang pekerjaan untuk kebidanan itu ada luas, ada banyak. Makanya kalian tetap stay tune terus ya, nonton video aku biar kalian tahu peluang kerja kebidanan tuh ada di mana aja sih. Sebelum aku ngebahas tentang peluang kerja kebidanan beserta gajinya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video baru dari aku. Jadi kita akan langsung ngebahas tentang peluang kerja kebidanan. Let's go! Yang pertama, bidan bisa bekerja di rumah sakit umum daerah. Salah satu peluang kerja dari jurusan kebidanan adalah menjadi bidan di rumah sakit umum daerah. Pekerjaan ini dapat kamu lakukan di daerah di seluruh Indonesia. Kalau kalian tertarik, kalian juga bisa ikut rekrutmen CPNS untuk bisa menjadi bidan di rumah sakit umum daerah. Untuk gajinya atau penghasilannya dari profesi bidan ini yaitu sebesar 4 juta rupiah hingga 4.500.000 per bulannya. Banyak banget. Yang kedua, bidan bisa bekerja di puskesmas. Peluang kerja berikutnya yang bisa dilakukan lulusan kebidanan adalah menjadi bidan di puskesmas. Untuk gajinya, penghasilan yang didapatkan dari bidan yang bekerja di puskesmas yaitu mulai dari 2 juta rupiah per bulan guys. Banyak banget, jadi pengen cepat-cepat lulus dong. Oke. Yang ketiga, bidan bisa bekerja di rumah sakit swasta. Peluang atau prospek kerja kebidanan berikutnya adalah menjadi bidan di rumah sakit swasta. Selain bekerja di rumah sakit plat merah, lulusan kebidanan juga bisa berkarir di rumah sakit swasta. Tugasnya pun tidak jauh berbeda dengan bidan-bidan pada umumnya, tetap sama pekerjaannya. Untuk gaji dari bidan di rumah sakit swasta berkisar dari 3 juta hingga 5 juta per bulan. Banyak banget guys. Pokoknya aku harus cepat-cepat lulus. Fix. Nice. Yang keempat, bidan bisa bekerja di klinik persalinan. Peluang kerja selanjutnya untuk kalian lulusan jurusan kebidanan yaitu bekerja menjadi bidan di klinik persalinan. Klinik persalinan ini berbeda dengan puskesmas atau rumah sakit karena klinik ini hanya khusus untuk menangani ibu hamil dan ibu melahirkan saja. Untuk gajinya sendiri yaitu tergantung di klinik di mana kalian bekerja, tapi kemungkinan ya berkisar kurang lebih 3 juta per bulan. Yang kelima, kalian bisa membuka klinik pribadi. Nah, prospek kerja kebidanan berikutnya yang dapat kalian lakukan adalah dengan membuat dan bekerja di klinik kalian sendiri. Hal ini karena jika kalian telah memiliki sertifikasi, maka kalian dapat memiliki izin praktek sendiri. Izin praktik, sertifikasi, dan surat-surat lainnya yang perlu kalian urus terlebih dahulu agar bisa membuka praktik dan membuka klinik kalian sendiri. Terkait masalah gaji, penghasilannya tergantung seberapa besar tarif yang kalian tetapkan dan jumlah pasien yang kalian tanganin. Yang keenam, bidan bisa bekerja di dinas kesehatan. Selain menjadi seorang bidan, kalian juga bisa bekerja di dinas kesehatan. Hal ini karena semasa kalian berkuliah kebidanan, kalian diberikan pelajaran tentang kesehatan. Sebagai bagian dari instansi pemerintah, kalian bukan lagi seorang praktisi, melainkan seorang penentu kebijakan. Untuk gajinya, bidan yang bekerja di dinas kesehatan mendapatkan penghasilan sekitar 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per bulannya.
Yang ketujuh, bidan bisa bekerja sebagai dosen. Nah, jika kalian tidak ingin menjadi seorang bidan, maka kalian dapat memilih untuk menjadi pengajar. Ilmu yang kalian miliki dapat kalian ajarkan kembali ke mahasiswa di universitas dengan menjadi seorang dosen. Untuk menjadi dosen, kalian perlu memiliki gelar minimal S2. Tidak hanya universitas, kalian pun bisa mengajar di sekolah khusus kebidanan. Untuk gajinya berkisar dari 4 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah per bulannya. Yang kedelapan, bidan bisa membuka usaha pelatihan senam persalinan. Nah, selain menjadi dosen atau menjadi bidan, peluang atau prospek kerja kebidanan berikutnya adalah dengan menjadi pengusaha. Usaha yang dapat kalian lakukan yaitu usaha pelatihan senam persalinan untuk ibu hamil. Nah, ini merupakan salah satu usaha yang menjanjikan. Karena seiring waktu, masyarakat semakin sadar untuk mempersiapkan persalinan dengan baik. Penghasilannya tergantung dari patokan harga yang kalian tawarkan dan jumlah peserta yang ikut di pelatihan ini. Semakin banyak konsumen yang datang, semakin tinggi pula penghasilan yang kalian bakal dapatkan. Yang kesembilan, bidan bisa menjadi instruktur meditasi persalinan. Peluang kerja berikutnya yang dapat kalian lakukan atau tekuni sebagai lulusan jurusan kebidanan adalah menjadi seorang instruktur meditasi persalinan. Pekerjaan ini dapat membantu ibu hamil tetap tenang menjelang masa persalinannya. Kalau untuk gajinya sendiri itu tergantung dari tarif yang kalian tetapkan untuk setiap pelanggan yang datang di kalian. Yang ke-10, bidan bisa bekerja di instansi BPJS. Profesi berikutnya yang bisa ditekuni lulusan kebidanan yaitu bekerja di instansi BPJS. Walaupun sebenarnya jurusan kebidanan tidak memiliki sangkut pautnya dengan BPJS, tetapi kalian memiliki peluang untuk bekerja di instansi BPJS. Untuk gajinya sendiri berkisar dari 3 juta rupiah per bulannya. Oke guys, jadi aku udah ngejelasin tentang peluang kerja kebidanan beserta gajinya. Nah, semoga video aku ini sangat bermanfaat untuk kalian yang ingin mengetahui kebidanan itu kerjanya di mana aja sih. Sekian dulu video dari aku, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian ya. Ditunggu ya video-video aku berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum.